Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, agak ngeri-ngeri sedap ya pernyataan dari FPI ini. Bolehkah FPI bolehkan umat coblos semua paslon? Wow. Ada apa begitu kan? Tapi pada kenyataannya ya ini kan selama mereka tidak ada orang yang mengajak begitu kan ya, misalnya kamu harus ya coblos semua, nanti kamu akan kasih uang. Itu tidak boleh. Secara konstitusi mereka melanggar begitu kan ya. Kena ancaman pidana mereka ya. Satu. Yang kedua adalah kalau semisalnya ya mau coblos semua dengan niat hati mereka sendiri begitu kan. Tanpa ada paksaan apapun, tanpa ada embel-embel apapun, ya silahkan begitu kan. Itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Kenapa? Karena tidak ada money politik yang dimainkan mereka, karena itu adalah hak sebagai dirinya ya, karena pilihannya itu dihadapkan dengan pemimpin-pemimpin yang kemudian tidak suka. Dalam artian pemimpin yang satunya ya biasa-biasa aja, pemimpin yang satunya tidak biasa aja. Tapi kita sebagai warga masyarakat ya secara demokrasi kita harus memilih satu pemimpin sebenarnya begitu kan ya, dalam konteks itu. Tapi kalau sudah tidak suka, jalan satu-satunya mungkin adalah golput atau suara tidak sah atau dicoblos semua begitu kan ya. Orang itu tergantung dari kepuasan tersendiri. Kalau mereka golput misalnya, ada kepuasan tersendiri. Tapi bagaimanapun apa yang terjadi dan berbagai persoalan-persoalan apapun, kita dihadapkan dengan pemimpin itu begitu kan. Dua, misalnya ya pemimpin seperti contoh Ridwan Kamil dengan Pramono ya di Pilkada Jakarta. Kita walaupun mereka golput, mereka coblos semua begitu, tapi kita dihadapkan dengan pemimpin itu begitu, suka ataupun tidak suka. Dan inilah kalau ada undang-undang yang kemudian nanti disahkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan bagaimana di setiap daerah itu harus ada kotak kosong. Nah, kecuali di situ kan ada undang-undangnya begitu kan. Kita lihat saja nanti. Tapi ya dengan adanya gerakan ini, kita lihat saja lebih banyak mudaratnya mana begitu kan ya, atau tidak ya. Karena saya kira dari Pramono juga ada unsur kiainya ya yang mendukung. Dari Ridwan Kamil juga ada unsur kiainya yang mendukung begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung ya, secara keagamaan pasti mereka banyak didukung begitu. Coba kita baca ini komentar-komentar dari netizen terlebih dahulu ya. Yoi dong ya, sangat argumentatif. Jakarta coblos semua. Tagar yang adil, tagar yang tidak merugikan semua pihak. Ilegal FPI ajaran sesat. Wah, apa ini maksudnya kok sampai ajaran-ajaran itu begitu ya. Kalian tidak lagi mencontohkan Rasulullah SAW, tidak usah kalian bersolawat. Nah, ini kan kalau tidak membaca isi beritanya begitu kan ya. Tidak isi beritanya, tidak tahu dengan isi beritanya. Dalam artian ya FPI itu membandingkan begitu kan ya. Lebih mudarat mana, lebih banyak mudaratnya mana begitu kan ya. Dari beberapa calon yang ada. Ya kalau misalnya mudaratnya lebih kecil dari situ ya pilihlah di situ begitu, artinya secara tidak langsung seperti itu begitu kan ya. Coba nanti saya bacakan lah ya. Aku pendukung FPI tapi nggak dibolehkan FPI pun aku pilih coblos semua karena semuanya sama-sama, nggak ada yang mewakili nuraniku sebagai warga Jakarta yang sejak lahir di sini ya, bukan mau nyagup ya diganti KTP Jakarta. Ini komentar-komentar dari ngeri-ngeri sedap begitu ya. Sebaiknya jangan coblos, itu haram. Di zaman Nabi tidak ada ajaran nyoblos foto orang. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal melawan sunnatullah. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Terserah mau coblos semua kayaknya apa begitu ya. Ini pendukung-pendukung saya kira banyak pro dan kontra begitu. Tapi bagi kami adalah ya, kalau kita kembali secara demokrasi, memilih pemimpin itu memilih salah satu mereka ya. Semakin orang itu semakin golput, semakin mencoblos semua begitu, pasti kita dihadapkan pemimpin dua orang itu. Nah, pemimpin dua orang itu lebih mudaratnya lebih kecil atau lebih banyak, pilih begitu di mana begitu kan. Itu satu ya. Yang kedua adalah soal masalah demokrasi. Semua orang punya hak.
ya mau coblos golput, ya mau coblos suara tidak sah, tapi yang terpenting tidak ada ajakan ya kepada siapapun. Ya kalau ada ajakan mereka kena pasal begitu kan ya, dianggap menjadi gerakan di situ begitu. Itu tidak boleh dalam demokrasi. Makanya saya kira kalau teman-teman dari hati nuraninya masing-masing ya silakan begitu kan ya, karena dengan dengan asumsi mereka sendiri. Nah, demi ada kepuasan tersendiri untuk memilih salah satu calon begitu ya. Ini harus diungkap sebenarnya. FPI boleh umat coblos semua paslon ya. Front Persaudaraan Pembela Islam, Persaudaraan Islam mengeluarkan maklumat yang berisi pendahuluan ya terkait pemilihan kepala daerah. Dalam maklumat yang dibacakan Ketua Umum FPI Habib Muhammad bin Hussein Alatas, disebutkan panduan ini dikeluarkan atas dasar semangat dakwah dan upaya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maklumat tersebut merupakan hasil dari ijtima ulama dan didukung oleh Gerakan Nasional Pengawal serta Persaudaraan Alumni 212. FPI memberikan 5 poin penting terkait panduan memilih di Pilkada 2008 yang berisi kriteria calon kepala daerah yang harus dipilih, baik yang maju melalui jalur independen maupun partai berbasis Islam. Selain itu, calon tersebut harus berintegritas, anti korupsi, tidak khianat, tidak pendusta, dan tidak beringkar janji. Calon juga tidak boleh pro paham komunis, sekulerisme, pluralisme, liberalisme, LGBT, serta tidak mendukung kemusyrikan dan kemungkaran. Poin kedua adalah kriteria berlaku untuk pasangan calon yang maju lewat jalur independen maupun diusung atau didukung partai Islam atau partai berbasis Islam. Ketiga, bila dihadapkan pada pilihan yang tidak memenuhi kriteria ideal, maka tetaplah mempertimbangkan pasangan calon dan mudaratnya lebih ringan dan masalahnya lebih besar ya bagi Islam dan umat Islam, sesuai dengan ijtihad politik dari ulama di daerah masing-masing. Terakhir, serukan ya kepada seluruh umat Islam agar tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan ya Pilkada serentak 2024 yang jujur dan adil demi meraih ridhonya. Maklumat ini ya ditutup dengan pesan agar umat Islam tetap berpegang pada semangat revolusi akhlak serta menegakkan nahi mungkar ya, amar ma'ruf nahi mungkar dalam proses Pilkada 2024. Iya, memang seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau mencoblos semua begitu kan. Kalau mencoblos semua maksudnya itu dalam himbauan apa yang disebutkan oleh FPI begitu kan ya. Melihat bahwa lebih melihat mudorotnya. Nah, kalau orang terpengaruh dengan judul itu biasanya semakin keras begitu kan ya. Padahal di dalamnya itu adalah ya kalau mudaratnya lebih kecil ya silakan begitu kan ya. Mana yang lebih besar dan mana yang tidak. Yang penting itu adalah memperjuangkan agama. Itu satu begitu kan ya. Jadi kalau memang ada kepuasan secara demokrasi untuk joblos semua, yang penting tidak ada gerakan itu ya mau ngapain lagi begitu kan. Itu adalah hak rakyat juga ya, hak rakyat juga. Mau bagaimana begitu. Jadi artinya apa? Artinya memilih pemimpin itu tidak hanya ya masalah soal masalah soal keberpihakan terhadap masyarakat, tapi bagaimana melihat situasi agama itu, mulai dari LGBT ya, memperjuangkan agama ya, kesejahteraan masyarakat. Ini yang kemudian harus tahu dalam situasi itu. Nampaknya Pilkada DKI Jakarta ya atau di berbagai daerah apapun begitu kan ya. Kalau ada yang mencoblos semua ya, yang penting tidak ada gerakan itu ya saya kira sah-sah aja begitu kan ya, karena tidak ada undang-undangnya. Karena tidak ada undang-undangnya di situ. Yang ada undang-undangnya adalah money politik ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.